Pelecehan seksual di komuter lain merupakan masalah yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan belum dapat benar-benar dihilangkan. Meskipun dianggap jarang terjadi, pelecehan seksual di ruang publik seperti komuter lain dapat berujung pada kekerasan seksual atau pemerkosaan. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada semua kalangan. Jenis pelecehan seksual yang terjadi di jalur penumpang antara lain yang pertama itu ada tindakan memaksa atau melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan orang tersebut. Lalu yang kedua ada penanganan tidak senonoh seperti pemegang atau menyentuh tubuh orang yang tersebut dengan cara yang tidak pantas. Ketiga ada menatap, yaitu tindakan memandang atau memandangi tubuh seseorang secara tidak tepat. Yang keempat ada pelecehan verbal, yaitu menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak senonoh atau eksplisit secara seksual untuk menyapa korban. Yang kelima ada pelecehan fisik, yaitu tindakan melakukan sentuhan fisik yang tidak pantas atau pelecehan seksual terhadap korban. Penyebab pelecehan seksual di komuter lain dapat melibatkan faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, kurangnya keamanan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Data dari organisasi seperti Komnas Perempuan juga mencatat bahwa angka pelecehan seksual di transportasi umum cukup tinggi, menciptakan perlunya langkah-langkah pencegahan yang efektif. Aspek kekerasan seksual di jalur penumpang dapat mencakup yang pertama lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak memadai seperti kepadatan kereta dapat memicu pelecehan seksual di jalur penumpang. Yang kedua ada sosio-psikologis, banyak faktor sosial yang dapat mempengaruhi situasi kekerasan berbasis gender dalam perjalanan termasuk stereotip gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya pendidikan seks. Yang ketiga, kualitas layanan. Layanan yang buruk seperti kurangnya pengawasan dan keamanan di stasiun dan kereta dapat memperburuk situasi dan meningkatkan peluang terjadinya pelecehan seksual. Yang keempat, ada akses terhadap fasilitas dan peralatan. Akses terhadap fasilitas dan peralatan yang memadai seperti gerbong khusus perempuan dan sistem CCTV di stasiun dan kereta dapat membantu mencegah pelecehan seksual di transportasi umum komuter lain. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual di jalur penumpang, serta meningkatkan kualitas layanan dan pemantauan di stasiun dan kereta untuk mencegah pelecehan seksual. Yang pertama, hindari situasi yang berbahaya. Yang kedua, komunikasikan batasan dengan jelas, baik dengan orang yang dikenal maupun dengan orang yang tidak dikenal. Ketiga, bersikap tegas dan percaya diri. Yang keempat, kuasai beberapa metode bela diri untuk melawan pelaku. Yang kelima, persiapkan diri dengan membawa alat perlindungan diri seperti semprotan cabai atau alat setrum. Berikut adalah cara pengaduan kekerasan seksual. Jika Anda mengalami kekerasan seksual di lingkungan kereta api atau komuter lain, Anda bisa menghubungi sosial media resmi KAI Komuter atau call center dengan nomor 021 121. Anda juga bisa mengajukan pengaduan online ke pengaduan.komnasham.go.id. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hubungan antara kekerasan seksual dan agama memiliki berbagai sisi. Berikut ini adalah beberapa perspektif terhadap hubungan ini. Yang pertama, dalam Islam itu mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Yang kedua, ada dari agama Katolik, seksualitas itu merupakan bagian dari hak atas tubuh manusia yang harus diperoleh dan dikembangkan dengan sepenuh hati, kepercayaan, dan lingkungan. Dan ketiga, ada dari ajaran agama Hindu, yaitu seksualitas melibatkan tanggung jawab di bagian lain tubuh dan memiliki anggota yang tertentu. Dan secara keseluruhan, hubungan antara kekerasan seksual dan agama bisa diteladakan dari berbagai perspektif, dan hal ini mungkin bervariasi tergantung pada konteks dan pendekatan yang digunakan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Pancasila dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual terhadap siswa. Padahal Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip baik yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan antar manusia. Sila kedua Pancasila menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak dan martabat yang sama di hadapan hukum. Sehingga penting untuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap orang, termasuk hak atas rasa aman, kebebasan, dan privasi. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, Pancasila juga dapat dijadikan pedoman untuk menjamin keadilan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Pelaku kejahatan seksual dapat dianggap melanggar sila kedua Pancasila yang menyatakan manusia yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pentingnya sila Pancasila, khususnya sila kedua, memberikan pedoman dan pengendalian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.